9 ayat 7, ini pesan dari Tuhannya orang Yahudi kepada bangsa Yahudi. Tetapi lebih tegas dari itu, lebih dalam dari itu, kita harus memahami pesannya Tuhan Yesus yang tercermin di sini. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tua, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah keselamatan. Ini kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kesejahteraan suatu negara berarti akan kesejahteraan rakyatnya. Negara yang mana? Negara yang teratur dengan baik. Sekarang di negeri ini belum ada supremasi hukum, belum sebagus negara-negara lain. Tetapi kalau saudara memperhatikan kesejahteraannya NKRI, maka di antara orang-orang yang belum sejahtera di NKRI, saudara menjadi orang yang disejahterakan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia Maha Kuasa, Dia mampu mensejahterakan saudara dan saya, betapapun kondisi di lingkungan kita, betapapun parahnya kondisi di lingkungan kita, Tuhan Yesus mampu memelihara kita dalam sejahtera. Judul renungan ini, rancangan Tuhan yang Maha Esa atas warga Nusantara. Beberapa hamba Tuhan sejak tahun 1970, saya pernah dengar mengatakan bahwa kira-kira tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara adikuasa, superpower. Indonesia akan berjaya bagi Yesus Kristus. Bagaimana dengan saya? Dulu saya skeptis menyimaknya, sehingga saya berpikir Indonesia sudah dijajah beruntun-runtun kok oleh berbagai bangsa pula. Apa masih mungkin menjadi superpower? Itulah pikiran saya. Dan pikiran itu ditopang oleh pandangan global tentang situasi Indonesia di tengah bangsa-bangsa di seluruh dunia, di tengah juga penonjolan-penonjolan bangsa-bangsa itu. Di sini ada Indonesia, di sini ada Eropa dan Amerika. Penonjolan mereka adalah kemakmuran, kemewahan, sehingga mereka senang berpesta pora, senang dengan seks, senang dengan senjata, selaku pernyataan kekuasaan mereka. Di sini ada komunisme, anti Tuhan, yang berusaha juga mengembangkan ajarannya ke seluruh bumi, dan sudah melebar sampai ke Tiongkok. Tapi di Tiongkok sendiri yang berkuasa adalah dewa uang dan dewa perut. Makanya perkara ekonomi Tiongkok lah jawaranya. Perkara perut Tiongkok juga jawaranya. Anda pergi ke bagian bumi yang paling pojok, Anda akan ketemu restoran Cina yang ramai dikunjungi orang-orang setempat. Di sini ada Hindustan, India dan India pengacaranya Hindu dan Buddha, damai dan hening. Di sini ada kelompok bangsa yang menonjol kajian dalam hal teror. Di sini ada kelompok umat lagi yang menonjol dalam usahanya dengan menipu dan berkhayal. Kaitkanlah itu dengan narkoba, tipu-tipu. Mereka bisa menipu orang-orang di Indonesia ini hanya dengan internet, tanpa ketemu muka. Karena mereka menggerakkan tipu itu dengan kuasa gelapnya. Dan Indonesia dirusak oleh bangsa-bangsa. Agenda siapa itu? Pasti agenda si perusak. Jadilah Indonesia sampai sekarang, sampai sekian jauh, adalah pelengkap penderita. Pelengkap pelaku juga belum. Mudah-mudahan pada dekade-dekade mendatang sudah maju. Sekarang lebih jelasnya, di sini ada Illuminati, di sini ada ateis, di sini Buddha yang kemudian berkembang menjadi Illuminati. Di sini ada
Timur Tengah yang berkembang dengan Illuminati. Di sini ada Hindu, di sini ada animistis ke Afrika, dan NKRI adalah pelengkap pemerintah. Sampai sekian jauh. Illuminati punya sejarah dari sejak zaman Salomo, lalu meluas ke Eropa, menguasai seluruh Eropa dengan takhta suci Vatikan, meluas lagi ke Amerika Serikat, dan hari-hari ini sedang berekspansi melebar terus ke Australia. Kalau boleh mencakup juga Indonesia. Illuminati itulah ada di bawah payung PBB, sedang memaksakan tatanan dunia baru. Jadi Indonesia sudah dijajah beruntun-runtun oleh bangsa-bangsa, oleh dewa-dewa bangsa-bangsa, atau oleh malaikat-malaikat iblis dari bangsa-bangsa itu. Dan harus dicatat penyampaian Raja Daud dengan hikmatnya yang mencatat, mari baca. Sebab ila bangsa-bangsa itu hanya berharap dan tidak mampu menjadikan langit. Raja Daud sudah sampai kepada hikmat itu. Yang menciptakan langit adalah Tuhan yang benar. Langit berarti bumi juga dan isinya sekalian. Mari kita lihat malaikat-malaikat iblis di daerah-daerah tadi. Ada hedonisme, ada seks dan zina, ada peperangan, itu oleh Illuminati. Ada setan tipu dan khayal, itu di Afrika. Ada yang anti Tuhan, itu di Rusia, melebar ke Tiongkok. Tapi di Tiongkok berimbit lagi dengan dewa dan dewa Tut. Ada dewa damai di India, Hindustan. Ada jin yang sangat menteror di Timur Tengah. Indonesia pelengkap pemerintah. Illuminati sedang bergerak. Recording in progress. Australia. Dan sudah praktisnya sudah kerjasama dengan Australia. Contohnya dalam urusan Timur Timur. Indonesia dirusak oleh agenda si perusak. Tidak bisa lain. Dialah iblis. Ya, singkat-singkat. Illuminati adalah satu klub paguyuban, kumpulan dari sejumlah klub dari orang-orang hebat, kaum elit yang superior atas manusia. Mereka adalah penguasa dunia yang tidak terlihat dan tidak harus menjadi warga negara tertentu. Mereka hanya merasa dirinya warga negara dunia dan akan menguasai dunia. Sudah terjadi pembauran sebetulnya sejak masa piramid di Egypt, Mesir. Mereka mengakunya Masons. Pada zaman Salomo ada Knight Templar, di Amerika ada Bohemian Group, dan sepertiga dari presiden Amerika, sepertiga adalah orang Mason. Bahkan George Washington, presiden pertama itu adalah orang Mason. Tetapi dikedepankan Kristen. Nah, sudah sampai kepada Australia sekarang dan siap-siap mencapai Indonesia. Dan semua negara-negara penjajah itu sudah 3,5 abad berganti menjelajahi Nusantara, NKRI, menjajah, dan tetap divide et impera. Ada yang mau baca bagaimana? Matius 12:30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi iblis kerjanya DVD, mencerai-beraikan, lalu kuasai. Itu taktik dari dahulu. Nah, inilah kedahsyatan malaikat-malaikat iblis yang menginjak-injak Nusantara. Ada Hinduisme, ada Buddhisme, ada jin dari Timur Tengah dan Tiongkok, ada Illuminati, ada ateisme, ada animisme Afrika. Lihatlah betapa iblis bernafsu melumatkan Nusantara. Kenapa iblis sudah menduga adanya agenda Tuhan atas kawasan ini, sehingga harus diserang, dicecar, dan diberganti oleh segala macam kuasa itu. Silakan berpikir skeptis sampai saat ini. Masih mungkinkah Indonesia menjadi superpower? Saya juga begitu tahu. Nah, bagaimana kelanjutan bangsa ini?
bangsa-bangsa menginjak-injak Nusantara, masuk ke dalam pikiran saya. Pandangan global di seluruh dunia ini, tidak ada negara yang dijajah oleh sekian banyak bangsa. Tidak ada kawasan, hanya Nusantara saja yang kaya. Dan mereka yang menjelajah itu adalah berhala, bukan umat Tuhan, bukan di pihak Tuhan. Tanya lagi dalam hati, apa barangkali iblis, bosnya dewa-dewa bangsa-bangsa, sudah mencium bahwa Tuhan punya agenda khusus atas Nusantara? Watak iblis, kita tahu mesti jawab watak iblis itu. Jika aku tidak mendapatnya, kamu juga tidak boleh dapat. Lebih baik rusak sekalian. Bagaimana agenda Tuhan atas yang adakah khusus atas Kepulauan Nusantara yang kata beberapa hamba Tuhan akan menjadi negara dikuasa? Saya akan ilham kepada saya. Periksalah Alkitab tentang pulau-pulau. Waktu saya memeriksa ini sekian tahun yang lalu, saya belum punya Alkitab elektronik seperti yang Anda punya sekarang. Kalau Anda punya Alkitab elektronik di HP Anda, ketik saja pulau-pulau, Anda akan menemukan sekian banyak ayat tentang pulau-pulau. Tapi ajaibnya, sebagian besar ada di Yesaya, hanya di Mazmur ada 2. Pertanyaan saya lagi dalam batin, apakah pulau-pulau di sana menunjuk kepada Nusantara atau menunjuk kepada kawasan lain? Maka saya menggali lagi dari pohon pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan yang jahat yang namanya Google itu. Indonesia di tengah negara kepulauan, ada banyak negara kepulauan. Finlandia terbesar dengan 100.000 pulau, tapi penduduknya ada 50 juta. Kanada 30.000, Indonesia 17.300, 250. Sekarang sudah 275 juta kan. Australia 8.000, Jepang, Filipina, Jepang. Saya bertanya dalam hati, apakah ini yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan istilah pulau-pulau itu? Sebab kalau bicara adu banyak, Finlandia paling banyak. Lanjut renungan saya. Yesaya 41 ayat 1, 1, 2, 3. Dengarkanlah aku dengan mendiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa berkata biarlah mereka datang mendekat. Kemudian berbicara, baiklah kita kami bersama-sama untuk berperkara. Pulau-pulau, ada bangsa-bangsa yang mendapat kekuatan baru, lalu mereka mendekat kepadamu. Mereka berbicara, kiasan berbicara. Dalam pergaulan bangsa-bangsa, berbicara itu bisa dengan lembing, bisa dengan senjata, bisa dengan bom, bisa dengan kekuatan. Lalu yang menarik hati, kita tampil bersama-sama untuk berperkara dengan mereka ini, dengan bangsa-bangsa ini. Berarti Tuhan mau mengambil pihak kawasan kepulauan. Maka saya dapat ciri kepulauan yang kita pikirkan ini. Ciri pertama yang dimaksud oleh Yesaya adalah bangsa kepulauan. Yang ini salah satu dari bangsa ini. Ciri kedua, ada pengulangan ancaman. Jadi ancamannya itu 2 babak, bukan 1 kali. Itulah yang disampaikan oleh Yesaya dalam ayat yang kita baca. Mereka datang mendekat, maka Tuhan dan pulau-pulau ada di satu pihak berperkara. Sekarang kita baca kembali Yesaya 41 ayat 1 ya. Dengarkanlah aku dengan mendiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa berkata baru. Biarlah mereka datang mendekat. Kemudian berbicara, baiklah kita ambil bersama-sama untuk berperkara. Kamu berdiam diri saja ya pulau-pulau. Kamu tidak mampu melawan mereka dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi kita tampil bersama-sama. Jadi jelas sekali Tuhan ada di pihak pulau-pulau. Pulau-pulaunya nggak usah kuat-kuat amat, karena ada Tuhan yang membela. Namun nubuatan-nubuatan seperti ini, kita harus hati-hati dengan istilah-istilahnya. Tuhan mana yang mengutus Yesaya? Lalu apa makna istilah yang Yesus gunakan? Itu dijelaskan dari Matius. Mari baca Matius 23:34. Ya. Sebab itu biarlah aku mengutuskan padamu mengenai nabi, orang-orang berdasarkan tentang hal atau Taurat, sebab yang katakan mereka akan menggunakan kesalihan. Yang lain akan kamu sesat rumah-rumah dan kamu namanya dari kota ke
Penyampaian sabda Yesus itu penting sekali. Yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus Alfa Omega. Dia yang mengutus semua nabi Yahudi. Semua nabi Yahudi termasuk Yesaya. Maka semua istilah Tuhan, Tuhan Roh Besar, Dia, Aku dan sebagainya harus dipahami selaku Kristus, bukan selaku Tuhannya Yahudi. Kembali kita kepada Yesaya 4:1. Ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Dengarkanlah bangsa-bangsa menetapkan keluaran baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Pulau-pulau disuruh diam-diam aja, mendengar aja, menyimak. Biarlah Tuhan yang beracara. Biarlah Tuhan yang berperkara. Sebab kalau Tuhan tampil bersama-sama dengan umat, tapi yang berperkara itu Tuhan. Melawan bangsa-bangsa itu. Ada pengulangan serangan, kita sudah lihat tadi. Tuhan dan penduduk warga kepulauan itu tampil bersama-sama. Jadi jelas sekali Kristus di pihak bangsa kepulauan itu akan berperkara melawan bangsa-bangsa penyerang atau penakut. Jadi kalau pulau-pulau itu sudah mengerti urusan ini, tinggal diam-diam aja, nggak usah ikut perang, nggak usah angkat senjata, biar Tuhan yang berperkara. Yesaya 4:1 masa itu tidak. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Gemetar ujung bumi, dahsyat serangan itu. Dan bangsa-bangsa penakluk itu datang makin mendekat, membuat ujung bumi gemetar. Kita akan lihat bahwa ada peristiwa memang beberapa tahun yang lalu di mana seluruh bumi jadi gemetar. Bagaimana yang dimaksudkan oleh Kristus dalam nubuatan Yesaya ini? Maka kita cari lagi kunci lainnya untuk menemukan pulau-pulau mana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari baca Yesaya 42:10. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyanyikan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desanya yang indah. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Saya beri warna merah yang penting-penting itu, yang nanti kita bahas. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Nyanyian baru bagi Tuhan, berarti ada nyanyian lama. Yang menyisakannya apa? Zamannya Yesaya.